Hey, selamat datang kembali di channel Nyoba Coba. Kali ini Mr. NC masih sangat sedih nih. Kalian sudah tahu belum tentang berita viral tentang kucing? Berita itu loh yang sempat viral di media sosial. Diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2021. Pada pemberitaan tersebut, terlihat salah satu orang yang menggunakan celana jeans dengan kaos berwarna merah marun mengakui bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap kucing. Tentu, berita tersebut terlalu menyayat hati bagi para pecinta hewan. Tentu, kasus tersebut bukan kali pertama pembunuhan dan ketidaksukaan manusia kepada kucing terjadi. Loh, kenapa sih manusia tidak suka dengan kucing, terutama kucing liar? Kan mereka hewan yang lucu dan mengemaskan. Kenapa ya? Penasaran kan kalian tentang alasan apa aja yang menyebabkan manusia membenci kucing, terutama kucing liar? Daripada penasaran terus, mending kalian simak video dari Mr. NC kali ini. Oh iya, bagi yang belum mensubscribe channel Nyoba Coba, yuk buruan di-subscribe biar ilmu kita makin bertambah. Selamat menikmati. Dari banyaknya kejadian yang terjadi saat kini, mulai dari mencederai kucing, membuang kucing, dan bahkan membunuh kucing, kita dapat melihat dan mengelompokkan alasan kenapa banyak manusia membenci kucing, terutama kucing liar. Yang pertama adalah karena mereka liar. Loh, kok bisa? Kan memang mereka kucing liar. Coba pikirkan dengan baik di benak kalian, apa itu liar? Mungkin kebanyakan kalian akan langsung menjawab, liar artinya nakal, tanpa aturan, dan hidup semaunya sendiri. Jadi, seperti ini kawan, mungkin kebanyakan orang, terutama pembenci kucing, akan mendeskripsikan kucing liar adalah kucing yang arogan, suka bertengkar, mengeong dengan keras di malam hari, makan dari sampah, hidup di lingkungan kumuh, sebagai agen penularan penyakit, tidak terawat, kotor, banyak bulu yang rontok, bisa menyebabkan flu, hingga menyebabkan alergi, dan masih banyak lagi. Dari alasan-alasan tersebut, mungkin mereka menganggap kucing sebagai hewan pengganggu yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua yaitu suka makan makanan yang ada di tempat sampah. Waduh, kenapa kucing sampai melakukan hal demikian? Lagi-lagi, kenapa ya? Sebenarnya alasan mereka melakukan hal demikian cukup sederhana, yaitu mereka kehilangan tempat tinggal atau habitat mereka. Sehingga secara otomatis mereka juga kehilangan sumber makanan mereka. Yang dulunya pada lingkungan asalnya, mereka dapat memangsa burung-burung kecil di atas pohon-pohonan yang rindang, memburu tikus yang bersembunyi di bawah tanah dengan mudah, dan memburu ikan-ikan di aliran air yang rendah. Kini sudah tidak bisa dikarenakan semakin maraknya pembangunan perumahan dan perkotaan oleh manusia, sehingga banyak sumber makanan bagi kucing terhalang dan bahkan menghilang. Dikarenakan hal-hal tersebutlah yang membuat kucing mau tidak mau
harus mencari makanan meskipun dengan mengais-ngais sampah di perumahan dengan berharap dapat menemukan makanan yang dapat mengganjal perutnya. Tak heran juga mereka meminta makanan pada pengunjung di warung makan. Tetapi banyak manusia yang tidak peka terhadap mereka dan menganggap mereka sebagai pengganggu saja. Seharusnya manusia lebih peduli terhadap lingkungan yang mereka ubah. Apakah berdampak bagi kelestarian hewan tersebut atau tidak? Hewan juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jadi, sampai di manakah titik kepedulian kita terhadap mereka? Yang ketiga adalah minum air yang kotor. Lagi-lagi kenapa mereka sampai melakukan hal demikian? Alasannya cukup sederhana, karena mereka terpaksa. Iya, karena mereka terpaksa memenuhi kebutuhan utama mereka. Kalian pernah gak sih ngalamin rasa haus yang berlebihan? Pasti pernah. Apakah rasa haus tersebut sangat-sangat menyiksa kalian? Pasti iya. Apalagi kalau kalian haus dan tidak menemukan air yang layak untuk diminum, pasti kalian akan minum dengan air seadanya. Kondisi tersebut sama halnya dengan yang dialami oleh kucing-kucing liar. Mereka sebenarnya menyukai air yang bersih sebagai minumannya, tetapi pada kondisi saat kini yang marak pembangunan di mana-mana, mereka sangat-sangat kesulitan di dalam menemukan air yang bersih. Lagi-lagi karena siapa? Ya karena manusia. Manusia hingga saat kini makin gencar-gencarnya melakukan pembangunan modernisasi terhadap lingkungannya dengan membangun perumahan-perumahan dan perkotaan dan fasilitas-fasilitas umum tanpa mempertimbangkan juga air bersih yang layak diminum oleh hewan-hewan liar. Yang keempat yaitu kumuh dan tidak terawat. Kenapa kucing liar sampai bisa kumuh dan tidak terawat? Lagi-lagi alasannya karena habitat mereka telah hilang. Kucing merupakan hewan yang sangat peduli dengan kebersihan tubuhnya. Sebenarnya, kucing bisa membersihkan dirinya sendiri atau bisa disebut sebagai self-grooming dengan menjilati tubuhnya. Faktanya, kucing memiliki permukaan lidah yang cukup kasar, sehingga kotoran-kotoran bisa terangkat saat ia menjilat-jilati rambut-rambut di tubuhnya. Selain itu, air liurnya sendiri dapat menjadi antibiotik alami bagi mereka saat mereka mengalami luka pada tubuhnya. Nah, kenapa mereka bisa sampai kumuh? Alasannya dikarenakan habitat mereka berubah, sehingga yang asalnya mereka dapat berlindung saat hujan dan terhindar dari lumpur dan air yang kotor, kini mereka tidak bisa lagi. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang kurang peduli terhadap lingkungannya, terutama saat mereka membuang sampah sembarangan. Yang kelima adalah dianggap sebagai agen penyakit. Loh, kok bisa? Sebenarnya kan kucing merupakan hewan pecinta kebersihan. Mereka akan senantiasa melakukan mandi dengan menjilati tubuhnya. Jadi, kenapa bisa disebut sebagai agen penyakit? Mungkin ketika mereka mengalami sakit ataupun luka yang parah, mereka tidak bisa mengobatinya sendiri. Kan liurnya bisa sebagai antibiotik, tapi kalau lukanya cukup berat, apakah kucing mampu langsung mengobatinya? Kemungkinan sih tidak. Mengapa? Karena kebanyakan kucing liar kekurangan makanan, sehingga metabolisme di dalam tubuhnya jadi bekerja kurang optimal. Sehingga ketika mereka mengalami suatu penyakit dan luka, proses penyembuhannya menjadi sangat terlambat. Semakin lama proses penyembuhannya,
semakin tinggi juga resiko terinfeksi oleh bakteri dan agen penyebab penyakit lainnya, seperti lalat dan nyamuk. Yang keenam yaitu suka mengeong dengan suara yang berisik. Coba deh kalian dengar suara yang satu ini. Pasti banyak di antara kalian yang akan terganggu dengan suara ini. Ya, yang namanya kucing, kalau nggak mengeong, mau mengeluarkan suara apa lagi? Gini kawan, kucing memiliki sifat yang sangat teritori. Artinya, setiap kucing selalu menandai wilayahnya. Ketika kucing jantan liar saling berhadapan, pasti akan terjadi pemertahanan wilayahnya. Atau juga saat memperebutkan pasangannya. Tapi gak suka nih dengan suaranya yang berisik itu. Sangat-sangat mengganggu sekali saat didengar. Apa boleh buat? Kucing memang diciptakan dengan sifat yang seperti itu. Ya, kita harus menerimanya dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Karena toh kita juga merebut habitat mereka. Yang ketujuh adalah membuang kotoran sembarangan. Pernah nggak kalian berpikir di mana kucing biasanya membuang kotoran? Iyap, di pasir. Tapi pernah nggak sih kalian mengamati lingkungan kalian, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, untuk menemukan gudukan-gudukan pasir maupun tanah terbuka? Hampir sudah jarang kan ditemui? Kecuali di toko bangunan, atau di taman-taman kota, atau di tempat yang sedang direnovasi. Sehingga hal inilah yang banyak menyebabkan kucing-kucing liar yang membuang kotoran dengan sembarangan. Loh, kenapa harus di pasir? Kok nggak pakai media yang lain? Karena itu adalah insting atau naluri alamiah dari si kucing. Jadi, siapa yang harus sadar di sini? Kucingkah atau manusianya? Jadi, siapa yang harus sadar di sini? Kucingkah atau manusianya? Sudah pasti, kitanya yang harus sadar. Kita yang punya akal. Hewan hanya mengandalkan insting, bukan akalnya. Jadi, jangan mengharap hewan akan berakal. Jadi kawan, pertanyaan terakhir pasti seperti ini. Gimana cara mengusir mereka? Kalau kalian bukan penyuka kucing, usirlah dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti, melukai, menciderai, bahkan menghilangkan nyawanya. Kalau kalian ingin mengusirnya, cukup dengan digertak, tapi jangan dikagetkan. Atau kalian dapat menggunakan cara yang lebih lembut, dengan cukup mencipratinya dengan air keran, bukan air panas, dan jangan diguyur. Kasihan mereka, jika diguyur, mereka akan kedinginan. Lantas, apakah kucing tidak memiliki manfaat bagi kita? Kucing sangat-sangat memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Dengan melihat kucing, stres kita bisa hilang dan kehidupan kita menjadi warna-warni. Gimana kawan-kawan sekalian? Apakah video kali ini memberikan tamparan keras bagi kita semua? Oh iya, ada pesan nih dari Mr. NC untuk kawan-kawan sekalian. Tidak menyukai sesuatu bukan berarti kalian harus membuatnya menghilang. Yuk mulai sadar dan tanggap tentang makhluk hidup selain kita. Mereka yang kita renggut habitatnya, mereka bisa berbuat apa? Sudah saatnya sadar akan lingkungan sekitar kita. Terima kasih telah menonton sampai habis video dari channel Nyoba Coba ini. Bagi yang belum mensubscribe channel Nyoba Coba, yuk buruan di-subscribe, biar kalian nggak bakal ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salamnya apa? Ya, salam orang berilmu.